Halo, nama saya Marvel. Kami akan menyanyikan lagu Tanganku ke Depan. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Aku bertangan di Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang. Aku bertangan di Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang. Aku bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang. Puji Tuhan bersama-sama. Dadah. Haleluya, ya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari adik-adik bangkit berdiri, tangannya dilipat, kita berdoa dulu tuh. Ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang membuat kami hidup, melalui Roh-Mu yang hidup Tuhan. Engkau mengutuskan kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami dan menjadikan kami rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu, katakan bersama dengan kakak. Amin. Puji Tuhan, adik-adik ya. Gimana kabarnya adik-adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Ya adik-adik ya. Bertemu dengan Kak Robi hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana sukacita kemenangan ya. Bagaimana adik-adik sukacita pengertiannya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah suka hati atau girang hati ya. Ini yang luar biasa ya, sukacita artinya suka hati dan girang hati. Paham adik-adik ya? Nah contohnya nih adik-adik, nah, pada waktu adik-adik sekolah mau pulang sekolah kan ya, nunggu di luar, tiba-tiba yang ditunggu siapa? Ya orang tuanya untuk jemput adik-adik pulang ke rumah ya. Ternyata apa? Nggak datang-datang. Sudah menjelang hari, sudah makin mendung ya, adik-adik juga panas terik ya, mungkin hari mau mendung juga. Kenapa nggak dijemput-jemput? Khawatir tiba-tiba ada kendaraan atau mobil menjemput adik-adik. Tiba-tiba hati adik-adik akan meluap penuh dengan sukacita. Wah, saya sudah dijemput. Sudah perut kelaparan, mau cepat-cepat pulang ya. Nah, itu namanya sukacita adik-adik ya. Begitu juga contohnya adik-adik ya, yang kakak Robi alami sendiri ya. Pada waktu kerja ya, berjalan naik kendaraan ya, di situ panas, terik, matahari, hujan, badai pun dihadapi Kak Robi. Tapi dengan apa? Hati sukacita. Karena apa? Ada yang kita cari. Yaitu apa? Kak Robi mencari nafkah buat menghidupi keluarga, ya, anak-anak kakak, ya. Begitu juga ya, rumah tangga kakak juga diberkati Tuhan ya. Namanya sukacita adalah suka hati. Kalau kita kerja nggak suka hati, kita akan menghadapinya dengan ya muka masam, nggak semangat, ya itu ada ya. Jadi seperti ya nggak ada gairah untuk lebih bersuka cita dalam Tuhan ya. Oke, ada deh, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana sukacita kemenangan. Kita buka dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Sudah ada deh, kita baca bersama-sama ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lanjut ada deh, Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung ya. Di
Di sini satu pribadi namanya Nabi Yesaya ya, dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar baik bagi siapa? Bangsa Israel saat itu juga. Supaya apa? Ada sukacita dalam kehidupan mereka dan mereka sadar ya situasi yang dimana tidak akan dihadapi bangsa Israel bisa jadi sukacita itu akan dihadapi mereka ya. Tetapi apa yang jadi? Tuhan akan selesaikan semua permasalahan mereka sehingga apa? Di mana Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem dan di mana negeri yang sudah dijanjikan dan penuh kemuliaan. Wow, kemurahan daripada Tuhan juga ya, limpah dengan dengan susu madunya ya. Sehingga apa? Bangsa Israel dipulihkan kembali ya. Kita balik lagi ke Sion. Dan di situ bagaimana suasana bangsa Israel berubah dalam kehidupannya. Ya, kita lanjut dalam firman Tuhan selanjutnya ya. Dalam Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ya. Dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, adik-adik, ya, gak usah khawatir. Gak usah takut ya, tapi yang adik-adik harus lakukan sukacita dan memberitakan kabar baik, kabar sukacita ya. Yang luar biasanya adik-adik kita baca selanjutnya adik-adik ya. Di sini dalam Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan. Nah, ini luar biasa adik-adik ya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ya, lanjut adik-adik, Yesaya 61 ayat 11. Di sini katakan, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Wah, luar biasa ya. Dalam Yesaya 61 ayat 10 ini dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Di sini ada luar biasa ada ya. Dikatakan janji Tuhan sini yang luar biasa daripada firman Tuhan ini adalah apa? Sukacita dan kemenangan ya. Hari ini ingat adik-adik, saya ya dan adik-adik juga adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita takutkan, jangan khawatir ya dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Ketika harga-harga barang, harga-harga sembako ya juga semua naik ya adik-adik ya. Tapi ingat, terus ada sukacita kemenangan dalam hidupmu. Jangan takut jika engkau dalam Tuhan ya. Harga barang boleh naik, tapi usaha pekerjaan orang tuamu, ya apa jadi diberkati Tuhan, penuh dengan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan ya. Usaha pekerjaannya makin naik dan tidak pernah turun. Ada promosi yang jadi dalam kehidupan rumah tangga keluarga orang tuamu ya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan adik-adik juga. Amin, katakan adik-adik. Ya luar biasa adik-adik ya. Dan sehingga apa? Pengeluaran naik, ya biaya-biaya naik, tapi juga apa jadi pendapatan juga naik, bahkan lebih daripada pengeluaran. Artinya apa? Ada lebih daripada yang didapatkan pada orang tuamu. Ya begitu juga adik mengalaminya ya. Jadi ada janji Tuhan sini, ada pemeliharaan dan pemulihan hidup bagi adik-adik beserta keluarga adik-adik. Ingat, katakan amin ya. Luar biasa adik-adik ya. Amin ya, terjadi dan tergenapi ya. Kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 10 tersebut ya. Dikatakan juga, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Ya, kita bandingkan dengan firman Tuhan 1 Tesalonika ayat 5 dan 16 ya. Pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah,
ada kata bersukacita di dalam 1 Tesalonika, begitu juga dalam Filipi 4 ayat 4 ya. Di sini kata bersukacita dikatakan 2 kali ya. Jika ada pengulangan sampai lebih daripada 1 kali, berarti apa? Penting adik-adik ya. Ditegaskan lagi itu penting sekali ya. Katakan kepada adik-adik, teman adik-adikmu maupun kepada keluargamu yang ada bersamamu sekarang, ayo bersukacita. Senggol papa mamanya belum bilang sukacita, ayo sukacita mah. Nah, gitu ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Sudah adik-adik ya. Kita lanjut firman Tuhan lagi ya. Terus apa yang perlu adik-adik lakukan selanjutnya setelah bersukacita ya? Ingat, 1 pesan dari Kak Robin yang harus dilakukan lagi adalah apa? Berdoa ya. Pada waktu engkau beraktivitas harus bersukacita, tapi juga harus berdoa ya. Kenapa? Penting dengan engkau berdoa, engkau melibatkan Tuhan Allahmu, maka apa jadi? Hadirat Tuhan adalah berkat-berkat terindah, sehingga engkau akan mengalami lebih dekat pada Tuhan, dan apa yang engkau lakukan itu akan diberkati Tuhan ya. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, setelah kita bersyukur, mengucap syukur, bersukacita, ya kita berdoa. Langkah selanjutnya apa, Dedek? Mengucap syukur. Nah, ini 3 hal ketiga ya. Mengucap syukur dalam segala hal, berbicara segala sesuatu yang kau alami. Ingat, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan ya. Jadi percaya ada kuasa, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Itu pasti terjadi dalam kehidupanmu ya. Dia berjalan di depanmu, mengalahkan musuh-musuhmu. Dia memberkati engkau, dia melindungi engkau, bahkan dia akan melakukan yang terbaik bagi engkau. Jadi kuncinya di sini adalah, ingat adik-adik, tetap bersukacita dan ingat responmu yang menentukan ya. Respon menentukan hasilmu ya. Jadi ketika ada dalam keadaan sakit atau bermasalah apapun, jangan menangis, jangan sedih, jangan kecewa. Terus lakukan apa? Mengucap syukur dan terus bersukacita dan berdoa kepada Tuhan, dan percaya kau sudah disembuhkan, kau telah dipulihkan, dan dengan iman yang dasar penuh pengucapan syukur, kau katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan, aku sudah dipulihkan, aku sudah mengalami sesuatu yang dasar daripada Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita, kemenangan. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik ya pada pagi siang hari ini. Ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari bangkit adik-adik, arahkan mata hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah kau pada saat meninggalkan ibadah online dan pada saat pada pagi hari ini, dan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, dan akan dibuatnya naik dan tidak akan pernah turun. Hidupanmu diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Pulanglah dan bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada 2 kali ya. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan kakak, amin. Tuhan Yesus memberkati.